selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian pagi hari ini? Saya percaya kalian semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Ya, puji Tuhan, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Engkau beri bagi kami. Dan kami mau belajar. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan menjadi bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua bangkit berdiri sebelum kita masuk dalam materi hari ini. Kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik anak-anak, kita akan langsung masuk saja dalam pelajaran kita hari ini. Hari ini kita masuk di pembelajaran yang ke-6 di subtema yang kedua. Silahkan anak-anak boleh melihat dan memperhatikan bukunya. Secara khusus hari ini kita akan belajar tentang pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Apa tujuan dari pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat? Tujuannya adalah untuk kesejahteraan hidup semua warga masyarakat. Jadi tujuan dari pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat itu untuk kebaikan, untuk kesejahteraan semua warga. Maka dari itu pemerintah kita berusaha untuk membangun baik dari segi ekonomi, dari segi sosial maupun kebudayaan supaya semua masyarakat bisa menikmati kesejahteraan tersebut. Nah anak-anak, kita akan membahas satu persatu apa saja yang dibangun di dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita memperhatikan pembangunan di bidang ekonomi. Dalam pembangunan bidang di ekonomi, apa yang dilakukan oleh pemerintah di sana? Ada 4 hal yang kita perhatikan. Yang pertama itu adalah melakukan kegiatan produksi seperti pertanian, perkebunan, produksi, kerajinan tangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah meningkatkan pembangunan di bidang perindustrian. Jadi pembangunan di bidang perindustrian itu terus ditingkatkan. Lalu yang ketiga, membuka banyak lapangan pekerjaan supaya semua masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan. Maka pemerintah berusaha membuka banyak sekali lapangan pekerjaan. Lalu yang keempat adalah memberi upah yang layak pada tenaga kerja. Semua tenaga yang bekerja digaji dengan layak, diberikan upah yang layak supaya mereka pun dapat menikmati kesejahteraan. Itu yang pertama, itulah pembangunan di bidang ekonomi. Kita akan melihat yang kedua adalah pembangunan di bidang sosial. Dalam pembangunan di bidang sosial, apa yang dilakukan oleh pemerintah di sana? Yang pertama, memberikan pendidikan gratis untuk anak jalanan dan putus sekolah. Jadi ada perhatian khusus kepada anak-anak jalanan maupun yang putus sekolah. Mereka diberikan kesempatan untuk belajar melalui pendidikan gratis. Lalu yang kedua adalah memberi bantuan kepada orang miskin yang membutuhkan. Masih banyak masyarakat di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka mereka perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Lalu yang ketiga adalah melakukan penyuluhan tentang kesehatan masyarakat, bahaya narkoba, dan kebersihan lingkungan. Jadi di sana diajarkan bagaimana menjaga kesehatan masyarakat, bagaimana bahaya narkoba, dan bagaimana menjaga kebersihan di lingkungan di mana kita berada. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga yang kita perhatikan di sini adalah pembangunan dalam bidang kebudayaan. Dalam pengembangan atau pembangunan di bidang kebudayaan, apa yang dilakukan atau diterapkan oleh pemerintah? Yang pertama, mengadakan pertunjukan atau festival budaya.
Jadi ada pertunjukan budaya-budaya daerah. Lalu yang kedua, menjunjung tinggi budaya gotong royong. Budaya gotong royong itu harus terus dipertahankan. Yang ketiga, menjunjung tinggi kekeluargaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menjaga hubungan kekeluargaan satu dengan yang lain, antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Dan yang keempat adalah mempelajari kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam. Maka selalu diterapkan di sekolah-sekolah untuk belajar tentang budaya daerah lain. Jangan hanya fokus pada kebudayaan daerah sendiri, karena itu sebagai bentuk bagaimana kita membangun bidang kebudayaan. Nah, anak-anak, ini penjelasan tentang pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan masyarakat yang diupayakan oleh pemerintah. Silahkan kalian bisa membaca di buku kalian untuk menambah atau mendapatkan pelajaran lebih banyak lagi di sana. Nah, tugas bagi anak-anak pada pagi hari ini adalah yang pertama, ayo berdiskusi halaman 68 sampai 69. Yang kedua, ayo menulis halaman 70 sampai 71. Selamat mengerjakan tugasnya, kerjakan dengan benar dan harus dikumpulkan. Tuhan Yesus memberkati.